Pemirsa, banjir dalam beberapa hari terakhir di kota Palembang dan bagaimana dan kenapa ini solusi mengatasi banjir ini? Kita sudah terhubung bersama Profesor Ahmad Syarifuddin selaku pengamat sistem drainase perkotaan dan berwawasan lingkungan, tentunya dengan tema banjir di Palembang. Apa penyebabnya? Assalamualaikum, selamat sore Prof. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, sebelumnya terima kasih telah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis, Prof. Langsung saja, dalam beberapa hari terakhir, pemerintah Kota Palembang, khususnya Kota Palembang sendiri kan diguyur hujan, tentunya menimbulkan banjir di beberapa ruas jalan maupun pemukiman warga nih, Prof. Nah, selaku pengamat sistem drainase, apa ini, Prof, penyebabnya dari terjadinya banjir ini sendiri, Prof? Baik, kemarin saya kebetulan tidak ada di Palembang, di Makassar, tapi saya tetap mengikuti apa yang terjadi di Palembang. Jadi kalau kita berbicara masalah banjir atau genangan di Palembang, itu sepertinya ya ada hal yang begitu penting untuk kita ketahui. Kita itu bukan hanya dari pemerintah kota atau dari masyarakat, dan semuanya yang terlibat yang ada penduduk di kota Palembang ini sudah harus tahu. Yang pertama adalah yang di pengendalian banjir, itu yang pertama adalah yang dilakukan ya oleh Kota Palembang. Pertama adalah sistem drainase dan kolom retensi. Ya, kita tahu bahwa kolom retensi yang ada di Palembang itu adalah berjumlah 16 kolom retensi yang aktif ya. Nah, kemudian fungsinya tentu pada saat hujan turun dia akan menampung sementara. Ya, saya katakan sementara. Karena apa? Setelah itu dia akan masuk dan dikeluarkan melalui saluran-saluran yang ada. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah kita lihat barusan tadi saya lihat wah, banyak beberapa hal kegiatan yang dilakukan itu sudah cukup bagus dan mestinya ini terprogram ya memang rutin dilakukan. Karena apa? Salah satunya adalah normalisasi sungai. Ya, sungai atau saluran yang ada di Palembang itu banyak sekali. Ada yang kita katakan ada Sungai Skana, Sungai Bendung, ya Sungai Buah. Termasuk juga di seberang ada Sungai Aur. Ya, tapi yang lebih concern kita adalah bagaimana tadinya kita lihat begitu cukup parah pada kejadian banjir kali ini. Ya, karena apa? Karena kapasitas tampung sungai atau saluran yang ada itu tidak bisa menampung kapasitas terjadinya hujan, air yang masuk itu dia tidak bisa menampungnya. Dan yang ketiga adalah kita sudah ada juga ada pintu air atau pompa. Ini semua ketiga saya sebut adalah pilarnya dalam pengendalian banjir. Nah, kata-kata perkotaan itu menjadi penting karena apa? Karena lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Ya, apalagi beberapa hal kita ini kan dataran rendah. Tidak mungkin kita akan seperti daerah-daerah lain. Ya, kalau daerah yang tinggi itu akan turun banjir bandang. Tapi di genangan banjir ini sangat mengganggu dari segi estetika. Ya, nah dari situ beberapa hal tadi ya itu yang sifatnya teknis. Tapi yang non teknis atau non struktural itu juga harus kita perhatikan. Ya, bagaimana masyarakat itu peduli terhadap banjir. Ya, bagaimana dia peduli bahwa lingkungan di sekitar sungai, kanan kiri sungai itu dia harus punya aktivitas, harus punya peduli. Ya, nah itu sementara. Nanti saya akan berikan bagaimana solusi yang cukup penting bagi Kota Palembang. Ya, yang sudah berusaha dalam menanggulangi banjir dan genangan ini. Saya kira itu ya Mbak Rara ya. Baik, Prof. Lalu juga banyak yang mengatakan bahwasannya drainase di Kota Palembang ini tidak baik. Apakah setuju, Prof, dengan hal tersebut, Prof? Ya, jadi secara relatif ya sungai dan drainase atau sekunder ya terutama yang di daerah-daerah setelah ya badan jalan ada saluran kanan kiri dan semua itu harus satu sistem. Satu sistem. Jadi tidak bisa sepenggal-sepenggal. Jadi kalau kita bisa mengatakan itu, hal yang penting lagi adalah bagaimana? Adalah tantangan terbesar di Palembang ini begitu banyaknya sedimentasi sungai yang ada di saluran dan sungai, ya, Sungai Skana, Sungai Bendung, Sungai dan lain-lain. Kemudian yang paling penting dari aspek lingkungan, ini penting sebetulnya alih fungsi lahan. Banyak rawa ditimbun. Nah, bagaimana caranya air itu akan meresap
kalau ditimbun. Nah, dan yang ketiga ini mungkin sekali-sekali ya, yaitu masalah rob ya, banjir yang karena pasang ya, plus hujan. Nah, ini juga menjadi masalah di Kota Palembang. Begitu kira-kira. Baik, Prof. Lalu apakah solusi konkret yang bisa dilakukan untuk memperbaiki sistem drainase di Palembang sendiri, Prof? Baik, jadi solusi jangka panjang yang sedang didorong oleh pemerintah ini saya lihat. Dulu dari dulu itu adalah disebut dengan PUFMP atau Palembang Urban Flood Management Project. Ini kerjasama dengan Bank Dunia, ya. Kemudian menambah kolam retensi baru, kemudian melakukan modernisasi pompa. Ini penting dan sudah dilakukan untuk jangka panjang tapi ya konsep yang bagaimana perbanyak ruang terbuka hijau ini yang penting ya. Closing. Pas closing, makasih. Oke, Baik, oke Mbak Rara. baik, Prof. Ada lagi satu hal yang penting. Kemarin tanggal tanggal berapa? Ada sebetulnya sampai April 2026 itu ada 17 peristiwa banjir yang berulang. Nah, ini yang saya catat ya dari awal sampai 17 dan kemarin tuh parah sekali. Ini paling parah. Kenapa? Jalan Basuki Rahmat, Demang Lebar Daun, R. Sukamto, R. Rozak, kemudian Jalan Kolonel Haji Rulian. Itu karena adanya genangan, maka pasti macet. Macetnya bukan macet-macetan, tapi total, lumpuh. Nah, kenapa seperti ini terjadi? Itu tadi kita kembalikan lagi bahwa proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun provinsi, ya dibantu oleh provinsi, kita harus tahu ya, yang saya berikan solusi itu adalah pertama kita harus updating peta kawasan, ya, terutama kawasan banjir. Itu harus diupdate. Kita gunakan dong sekarang IT, ya, mungkin dengan IoT. Itu penting sekali untuk memadukan bahwa kalau terjadi hujan ekstrim ya, yang di atas 100 atau 150, itu sudah terpantau melalui sistem yang ada di kota atau yang terkomunikasi dengan beberapa instansi ya Kota Palembang, provinsi maupun Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8. Nah, seperti itu kira-kira. Baik, lalu Prof, apa langkah edukasi yang perlu ini mungkin dilakukan agar masyarakat ikut menjaga sistem drainase sendiri, Prof? Ya, berdasarkan hasil penelitian saya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana mengedukasi, ya, bukan dengan denda yang besar, tetapi di daerah aliran sungainya itu disiapkan untuk sampah, itu satu. Yang kedua, setiap beberapa kali atau rutin saja itu dilakukan edukasi bahwa inilah pentingnya untuk menjaga apa jangan sampai membuang sampah di sungai, ya, membuang plastik. Nah, ini kebiasaan. Nah, ini aspek sosial masyarakat. Jadi jangan berpikir untuk membangun struktur, tetapi tidak dibarengin juga dengan bagaimana masyarakat peduli terhadap membuang sampah sembarangan. Saya dengar memang sudah diadakan apa namanya sudah dikeluarkan bahwa kalau membuang sampah di dalam badan sungai maka akan didenda 500.000, didenda 500.000. Nah ini saya kira ini terlalu besar. Tidak perlu besar-besar, tapi dia masuk ke dalam hatinya, batinnya, bahwa saya harus peduli terhadap saluran atau sungai yang ada di depan saya atau di daerah lingkungan saya. Saya kira gitu, seperti itu. Baik, baik. Lalu sejauh ini bagaimana dari Prof sendiri menilai langkah penanganan banjir yang dilakukan pemerintah selama ini, Prof? Apakah sudah cukup baik atau masih perlu diperbaiki lagi, Prof? Masih diperbaiki lagi. Ya, saya tidak bisa mengatakan harus ujuk-ujuk gitu. Misalnya kota melakukan ini pasti, kegiatan ini pasti tidak ada banjir atau genangan. Tidak mungkin seperti itu. Ini harus bersistem, sistematik, tidak bisa atau berjenjang. Ya, nah langkah yang awal itu adalah kawan-kawan yang di DPR itu harus tahu juga ya bagaimana begitu susahnya ya dalam anggaran pengendalian banjir. Ya, kita tidak ada yang namanya khusus untuk menangani genangan banjir. Tidak ada. Itu dimasukkan di dalam Kota Palembang saja di PUPR Kota Palembang. Ya,
dan koordinasinya kalau di pusat dengan Balai Besar Wilayah Sungai. Ya, tidak bisa anggaran untuk menangani banjir atau mengeliminasi genangan itu cukup besar. Nah, bagaimana kawan-kawan itu memberikan suatu keyakinan bahwa program ini sudah diuji, ya, bahwa ini setidak-tidaknya dalam jangka waktu berapa tahun ini sudah mengeliminir atau menurunkan banjir atau genangan yang terjadi di Palembang. Bukan sebaliknya, ya, asal, ya, saya kira ini harus perlu ditingkatkan lagi lah. Bagaimana caranya teman-teman seluruh yang terkait terhadap genangan banjir, ya, ini mungkin kawan-kawan sudah bukan masalah rutin, tapi ini kayaknya gejala-gejalanya sudah merusak lingkungan, ya. Ini saya lihat seperti itu kira-kira. Terima kasih ya, Mbak. Prof. Syarif, terakhir, mungkin prediksi Prof. Syarif ini terhadap kondisi banjir di Palembang dalam 5-10 tahun ke depan jika tidak ada perubahan signifikan, seperti apa, Prof? Jadi kita harus kembalikan lagi, kita harus mengupdate peta kawasan banjir, kemudian bagaimana penanganannya baik struktural maupun yang non struktural, ya, itu betul-betul harus tepat sasaran dan tepat hasilnya akan terlihat, ya. Dan ini harus sistem, ya, tidak bisa ujuk-ujuk daerah sini saja atau daerah sini saja yang harus ditangani, semua, ya. Dan ini harus betul-betul teman-teman dibantu dari beberapa, bukan pengamat, tapi bukan juga cuma melihat-lihat saja dan bisa berbicara, tapi diajak bagaimana secara komprehensif, ya, teman-teman seluruhnya, organisasi masalah lingkungan, kemudian kawan-kawan yang di lembaga-lembaga swadaya, ya, termasuk masyarakatnya juga, ya, itu harus diajak bahwa kita harus sama-sama sesuai dengan apa yang kita bisa kerjakan. Saya kira gitu. Baik, terima kasih banyak Profesor Ahmad Syarifuddin selaku pengamat sistem drainase perkotaan dan perwawasan lingkungan sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis dan selamat menjalankan dan melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.